Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Wah, kurang semangat ya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Sebelum saya memulai firman Tuhan pada hari ini, izinkan saya meminta kesediaan Bapak Ibu untuk menonaktifkan handphonenya. Bersedia? Siap? Ya. Kita bukan mau lomba lari ya Bapak Ibu Saudara ya. Tapi mari kita sama-sama memberikan waktu ini menjadi waktu yang terbaik ya untuk kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan masuk dalam tema yang baru yaitu bijak dalam pengelolaan, dan hari ini saya akan membahasnya dalam hal pengelolaan waktu. Ya, mari kita buka Alkitab kita di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayatnya yang pertama. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayatnya yang pertama. Hanya ada satu ayat saja sebagai dasar firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Pengkhotbah pasalnya yang ketiga ayatnya yang pertama. Sudah ketemu Bapak Ibu Saudara? Belum ketemu ya? Oke, saya tunggu gak apa-apa. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama. Yang sudah ketemu katakan ketemu. Oke, mari kita baca bersama 2, 3. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Sekali lagi 2, 3. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita sudah banyak belajar tentang menerima kepercayaan ya. Sepanjang bulan Agustus kita belajar bagaimana kepercayaan itu diberikan oleh Tuhan kepada kita dari berbagai sudut pandang ya. Pada minggu yang pertama saya menyampaikan bahwa kepercayaan itu harus kita pertanggungjawabkan. Ya. Dan salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam kepercayaan yang Tuhan berikan adalah ketika kita bisa bijak dalam mengelola kepercayaan itu. Hari Jumat kemarin kita sudah sempat menyinggung di dalam sel group di Babelan ya, di tempat Pak Rustam dan Ibu Shirley. Bagaimana kita sebagai orang yang menerima kepercayaan oleh Tuhan, tidak boleh mempergunakan kepercayaan itu dengan seenaknya. Ya, saya ingat betul Pak Robi menyampaikan hal itu. Kita perlu mempertanggungjawabkan setiap kepercayaan yang Tuhan berikan. Tapi satu hal Bapak Ibu Saudara yang harus kita sama-sama mengerti adalah orang yang dipercaya itu pasti lebih capek. Orang yang banyak dipercaya itu pasti lebih capek. Contoh, kalau saudara menjadi salah satu orang kepercayaan di kantor, saudara menjadi orang kepercayaan pemilik perusahaan, kira-kira kerjaan saudara lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak. Ada amin? Ya. Lebih capek nggak? Lebih capek. Itu adalah salah satu yang harus kita jalani sebagai orang yang dipercaya. Jadi bagaimana saudara? Mau pilih jadi orang yang dipercaya atau tidak dipercaya? Kalau dipercaya, resikonya bisa bekerja lebih banyak. Bisa lebih capek. Tapi saudara menerima kepercayaan yang tidak semua orang bisa terima. Termasuk juga ketika kita menjadi anak-anak Tuhan. Saya mau katakan ini adalah salah satu kepercayaan yang tidak semua orang miliki. Menjadi anak-anak Tuhan, menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan adalah kepercayaan yang tidak semua orang bisa miliki. Tapi konsekuensinya adalah saudara harus bayar harga lebih banyak daripada orang-orang yang tidak menerima kepercayaan itu. Atau yang belum menerima kepercayaan itu. Siap nggak kira-kira saudara? Nggak ada yang jawab. Kalau disuruh kerja paling banyak biasanya memang agak-agak sulit ya saudara ya. Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-48. Jangan-jangan Pak Gembala ini sedang berusaha meracuni pikiran saya nih. Lukas pasal 12 ayat 48. Firman Tuhan berkata, namun hamba yang tidak tahu dan melakukan apa yang pantas mendatangkan pukulan
akan menerima sedikit pukulan. Perhatikan kalimat ini, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Jadi ini bukan kata saya ya Bapak Ibu Saudara, ini kata firman Tuhan. Semakin saudara diberikan kepercayaan oleh Tuhan, semakin banyak saudara dipercaya, saudara akan semakin banyak dituntut. Tapi jangan punya konsep berpikir dituntutnya itu sama seperti kita seperti seorang terdakwa di pengadilan. Bukan seperti itu saudara. Tapi bagaimana kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melakukan banyak hal yang mungkin tidak banyak orang bisa lakukan. Maka bersyukurlah akan hal itu saudara. Ya. Semakin kita banyak dipercaya, semakin kita banyak dituntut. Makanya kita perlu belajar untuk menjadi pribadi yang bijaksana. Hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang bijaksana dalam mengelola waktu. Ya. Perikop kita tadi mengatakan bahwa untuk segala sesuatu ada waktunya, ada masanya. Ya, kalau saudara baca seterusnya ada satu ayat yang mungkin kita sangat menjadikan itu sebagai ayat emas bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pertanyaannya adalah, apakah sebelum itu terjadi yang kita jalani tidak indah? Kan Alkitab berkata Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tetapi ketika perjalanan itu menuju kepada sesuatu yang Tuhan akan nyatakan, apakah kemudian kita bisa mengatakan itu tidak indah? Hanya karena kita tidak mengerti apa yang Tuhan sedang izinkan terjadi dalam hidup kita, bukan berarti kita berkata bahwa perjalanan kita tidak baik. Hanya karena hari ini kita belum mengerti rancangan apa yang Tuhan sedang nyatakan dalam hidup kita, bukan berarti kemudian kita berkata Tuhan tidak melakukan apa-apa dalam hidup kita. Ada satu lagu yang berkata begini, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tidak mengerti. Hari ini kita belum mengerti, tetapi percayalah bahwa perjalanan kita hari ini sedang menuju kepada rencana Tuhan yang besar dan mulia. Hari ini kita belum mengerti, tapi percayalah ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan melihat Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Semua kita punya berkat yang sama Bapak Ibu Saudara. Ya, berkat waktu yang sama. Semua kita memiliki waktu yang sama dalam sehari yaitu 24 jam. Saya mungkin menjadi salah satu orang yang cukup beruntung Bapak Ibu Saudara karena saya pernah mengalami 25 jam dalam sehari. Wah, bingung gak saudara? Kok bisa? Paginya saya di Bali, siangnya saya di Jakarta. Jadi 25 jam. Kenapa bisa 25 jam? Karena Bali dan Jakarta beda 1 jam. Ya, jadi sepanjang hari itu kayaknya rasanya lama banget. Ternyata hari itu saya punya 25 jam. Nah saudara, persoalan yang perlu kita perhatikan hari ini adalah waktu yang kita miliki sangat terbatas. Katakan sama-sama terbatas. Waktu yang kita punya sangat terbatas. Dan waktu itu akan terus berjalan. Dia nggak pernah berhenti. Dan dia nggak akan pernah kembali. Saya ulangi, waktu yang kita miliki sangat terbatas. Dia terus berjalan, dia tidak pernah berhenti, dan dia tidak pernah kembali. Maka kalau kita melihat kembali hidup kita hari ini, bagaimana saudara sudah mempergunakan waktu yang diberikan oleh Tuhan kepada saudara? Waktu itu nggak bisa dibeli saudara. Berapapun banyaknya harta yang saudara punya, tidak akan pernah bisa membeli waktu. Maka waktu yang ada ini kita harus gunakan sebaik-baiknya. Alkitab berkata kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu pergunakanlah waktu yang ada. Saudara, kita perlu bijaksana dalam mengelola waktu yang Tuhan percayakan. Kita perlu minta pimpinan Tuhan, hikmat Tuhan, bagaimana kita mengatur waktu-waktu dalam kehidupan kita. Tapi dua hal yang saya ingin bagikan pagi hari ini adalah
Dalam hal apa saja kita perlu bijak mengelola waktu. Yang pertama adalah kita perlu mengelola waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Gak ada yang amin. Kita perlu punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Kelihatannya terdengarnya klise ya Bapak Ibu Saudara. Tapi saya mau kasih tahu ini adalah salah satu penyakit kronis bagi orang percaya. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita sering bilang, saya nggak punya waktu. Padahal kita sama-sama tahu setiap orang memiliki waktu yang sama. Tetapi ada yang bisa punya waktu bersekutu, ada yang tidak. Alasannya apa? Biasanya sibuk. Betul ya? Alasannya apa? Oh, saya ada kepentingan lain yang lebih penting. Ada urusan lain yang lebih penting. Sehingga gak punya waktu bersekutu dengan Tuhan. Kalau pagi kenapa gak bersekutu dengan Tuhan? Oh iya, saya terlambat, nanti telat ke kantor. Jalanan udah keburu macet. Kita manusia paling jago untuk membuat alasan, saudara. Tapi saya mau kasih tahu pagi hari ini. Waktu bersekutu dengan Tuhan tidak bisa digantikan dengan apapun yang saudara miliki. Karena waktu itu sangat bernilai. Ya. Banyak orang berpikir bahwa waktu bersekutu dengan Tuhan itu sama kayak dengan waktu berdoa. Tuhan, saya mau berangkat kerja hari ini, Tuhan berkati sepanjang perjalanan, sampai di kantor dengan selamat, amin. Itu bukan waktu bersekutu dengan Tuhan, saudara. Itu waktu menyampaikan permohonan dengan Tuhan. Beda. Tapi waktu bersekutu dengan Tuhan adalah ketika saudara duduk diam, saudara memuji Tuhan, saudara membaca firman Tuhan, saudara merenungkan firman Tuhan. Dan saudara berusaha mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kenapa saudara? Karena kebanyakan orang waktu dia bersekutu dengan Tuhan, yang dia ingin kejar itu adalah jawaban doanya. Betul atau benar? Yang dia butuhkan waktu dia berdoa adalah jalan keluarnya dari masalah yang sedang dihadapi. Yang dibutuhkan orang ketika berdoa adalah berkat Tuhannya. Padahal yang perlu kita kejar dalam persekutuan dengan Tuhan adalah mengenal pribadinya. Mengenal pribadinya. Mengejar perkenanan Tuhan. Itu yang perlu kita kejar. Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen kita sering berkata, Yesus itu segalanya. Tapi kita tidak pernah masuk di dalam rencana Tuhan dalam hidup kita. Apa buktinya kita tidak masuk dalam rencana Tuhan? Yaitu kita tidak bersekutu dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengerti rencana Tuhan kalau kita nggak pernah bersekutu dengan Dia? Saudara yang sudah menikah sebagai suami istri, saudara yang sudah tinggal bersama sehari-hari pagi siang malam sama-sama, apakah saudara sudah mengerti betul apa yang diinginkan oleh pasangan saudara? Kadang-kadang kita masih bisa salah, benar nggak Bapak Ibu? Kadang-kadang kita masih bisa miskomunikasi. Itu aja dengan sesama pasangan hidup yang sehari-hari kita udah hidup sama dia nih. Tapi mungkin saja masih bisa terjadi miskomunikasi. Apalagi kalau kita tidak punya persekutuan dengan Tuhan. Makanya gak heran banyak orang percaya kemudian berpikir bahwa jangan-jangan Tuhan sudah tidak lagi menjawab doa saya. Jangan-jangan memang Tuhan sengaja mengizinkan ini terjadi untuk menghancurkan hidup saya. Jangan-jangan memang Tuhan sudah tidak peduli dengan saya. Kemudian kita menjadi mispersepsi tentang Tuhan. Karena kita tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan. Kita tidak lagi mengenal pribadinya. Kita tidak lagi mengerti apa yang menjadi isi hatinya. Kita lebih lagi tidak mengerti apa yang menjadi rancangannya dalam hidup kita. Makanya pada bagian awal saya katakan bahwa segala sesuatu yang dipercayakan oleh Tuhan, kita perlu kelola dengan bijaksana. Supaya kita bisa mengembalikan itu semua untuk memuliakan Tuhan. Tuhan mengizinkan saya mengalami ini, oh ternyata Tuhan mau bawa saya masuk dalam rencananya. Tetapi karena kita tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan sehingga kita tidak mengerti apa yang sedang terjadi dalam hidup kita, kemudian kita mulai menyalahkan. Menyalahkan pasangan,
menyalahkan orang tua, menyalahkan anak, menyalahkan teman, menyalahkan keadaan. Padahal sebenarnya Tuhan sedang membawa kita masuk di dalam rencana yang besar dan mulia. Tapi sebelum kita sampai ke sana, yang Tuhan melakukan adalah Dia mau rubah hidup saudara. Katakan sama-sama, Tuhan mau rubah hidup saya. Tuhan mau ubah hidup kita supaya saudara siap untuk menerima rancangannya terjadi dalam hidup saudara. Makanya tadi saya katakan, firman Tuhan bilang Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tetapi sebelum waktunya tiba, apakah kemudian kita bisa berkata tidak indah? Kita bisa mengatakan itu tidak indah karena kita tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan. Masa iya sih Pak, Tuhan memang mau kita mencari Dia? Hosea pasal 6. Hosea pasal 6. Hosea ada di depan Bapak Ibu Saudara, di daftar isi. Saudara bisa lihat. Hosea pasal 6 ayat 3 dan 6. Saya akan bacakan dalam terjemahan baru versi 2. Alkitab ini berkata begini. Marilah kita mengenal dan bersungguh-sungguh mengenal Tuhan. Marilah kita mengenal dan bersungguh-sungguh mengenal Tuhan. Saudara, ini firman Tuhan yang dinyatakan kepada Hosea ketika Hosea berdoa untuk bangsanya yang mengalami kekacauan. Dalam terjemahan baru versi 2 dikatakan, marilah kita mengenal dan bersungguh-sungguh mengenal Tuhan, karena Ia pasti muncul seperti fajar, Ia akan datang kepada kita seperti hujan musim semi yang mengairi bumi. Ayat yang ke-6. Sebab aku menyukai, aku di sini adalah Tuhan. Sebab Tuhan menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Jadi yang perlu kita kejar dalam persekutuan kita dengan Tuhan adalah pribadi Tuhan itu sendiri. Dan bagaimana kita menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Ada satu lagu lawas bilang gini. Dan ku ingin mengenalmu jauh lebih dalam dari semua yang ku kenal. Kalau nyanyi kan kayaknya mantap ya saudara. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Apa benar kita mau mengenal Tuhan lebih dalam dari semua yang kita kenal? Pasangan suami istri yang sudah menikah aja masih bisa terjadi miskomunikasi. Apalagi kita yang jarang atau enggak pernah bersekutu dengan Tuhan. Makanya kita sering enggak mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan karena kita enggak bersekutu dengan Dia. Saya berikan satu contoh tokoh Alkitab ya, yang bernama Daniel. Saudara tahu Daniel? Anaknya Bu Linda? Bukan. Kan ya. Daniel pasal 6. Ayat yang ke-10. Ayat yang ke-11. Saya akan bacakan dalam terjemahan baru versi 2 dikatakan begini. Mendengar suara perintah itu telah dibuat. Daniel pulang ke rumahnya. Di kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Perhatikan baik-baik, 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Jadi membangun persekutuan dengan Tuhan itu adalah sebuah kebiasaan. Bisa karena biasa. Jadi mulailah untuk membiasakan. Ada amin saudara? Angkat tangan kanan saudara. Tepuk pundak sebelah kanannya bilang biasain dong. Ya. Angkat tangan kirinya, tepuk pundak sebelah kirinya. Kamu juga biasain dong. Ya. Bisa karena biasa. Daniel membangun
pujian, doa kepada Tuhan dalam persekutuan dengan Tuhan seperti yang dia biasakan. Saudara sehari makan berapa kali? Ada yang 2, 4. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Nah ini saya dengar kemarin antara Pak Robi atau Pak Sinton yang ngomong waktu sel group. Wah kita aja, bukan, Oma Teresia yang ngomong. Kita aja waktu makan, ulang. Kita aja kalau hidup kita butuh makan sehari 3 kali. Buat ngisi tubuh jasmani kita. Bagaimana kita mengisi manusia roh kita? Kalau nggak dikasih makan lama-lama, kering dan mati. Daniel adalah salah satu contoh bagaimana dia bisa mengelola waktunya dengan bijaksana. Dia mengatur waktu yang dia miliki dalam hidupnya. 3 kali dalam sehari, dia berlutut, dia berdoa, dan dia memuji Tuhan. Apapun yang terjadi, 3 kali sehari, dia menghadap Tuhan. Bagaimana dengan kita Bapak Saudara? Oh Daniel kan pengangguran Pak. Makanya dia bisa. Kalau saya kan nggak bisa, saya orang sibuk nih Pak. Semua tergantung bagaimana kita menempatkan prioritas. Kalau saudara menganggap Tuhan itu penting dalam hidup saudara, maka apapun yang terjadi, saudara pasti akan dahulukan. Ada amin saudara? Sesuatu yang kita anggap penting pasti kita akan dahulukan. Contoh, nah ini sekalian tebak-tebakan undang-undang lalu lintas. Waktu ada di jalan, ada mobil presiden, ada mobil ambulans, ada mobil jenazah, ada mobil pemadam kebakaran. Mana yang harus didahulukan? Yang harus didahulukan adalah mobil pemadam kebakaran. Ini yang sakit juga urgent nih Pak, bisa kenapa-napa nih di jalan. Tapi kenapa mobil pemadam harus didahulukan? Karena kebakaran itu bisa memakan lebih banyak korban. Jadi yang belum tahu hari ini, kalau ada mobil pemadam lewat, tolong kasih jalan. Ya, jangan dihalangi jalannya. Itu adalah prioritas. Semua orang yang mengerti, makanya kalau bikin SIM jangan nembak ya. Kan itu ada ujiannya saudara. Saya sampai ngulang loh saudara bikin SIM. Jadi kalau kita tahu prioritas di jalan yang harus didahulukan adalah mobil pemadam kebakaran, maka segala apapun yang ada di jalan pada saat itu harus minggir. Karena mobil pemadam kebakaran harus lewat. Kalau kita tahu sumber segala yang penting dalam hidup kita adalah Tuhan, maka segala yang lain dalam hidup kita harus minggir. Ngomong sama-sama, minggir. Ya. Daniel jangan suruh minggir Bu. Ya. Yang lain harus minggir. Tapi saya udah mepet Pak. Makanya bangun lebih pagi. Ya. Kalau saudara baca dalam Markus pasal yang pertama, Yesus itu memberikan contoh. Pagi-pagi benar, dia pergi ke bukit dan berdoa. Kalau kata Alkitab pagi-pagi benar itu biasanya jam 3 pagi. Makanya kalau saudara lihat hari Sabtu kemarin itu ngasih e-flyer ibadah itu kepagian saudara. Karena pagi-pagi benar. Saya kirim jam 3.15, mana nih doa pagi? Oh belum. Masih jam 3 ternyata. Ada doa pagi jam 5 ya Bapak Saudara. Mungkin kalau belum tahu kan sekalian saya kasih tahu. Daniel menetapkan prioritasnya bahwa Tuhan yang paling utama. Makanya 3 kali dalam sehari dia menghadap Tuhan. Tapi persoalannya gini saudara. Apakah kemudian setelah kita memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita, kemudian kita bebas dari masalah? Jawabannya tidak. Jangan saudara pikir, oh karena saya sudah mendahulukan Tuhan, berarti kemudian saya nggak ada masalah. Itu bohong. Semua itu bohong.
Seumuran kita. Ya. Yang nyanyi itu berarti seumuran. Ya, Saudara. Jadi kalau kita menghadap Tuhan, kita punya waktu persekutuan dengan Tuhan, bukan berarti kita nggak punya masalah. Kita tetap bisa punya masalah. Ya, tetap bisa punya masalah. Tetapi di dalam masalah itu kita semakin melihat kuasa Tuhan itu besar dan luar biasa. Contohnya ya apa? Ya Daniel ini saudara. Dia mendengar perintah dari raja bahwa semua orang harus sujud menyembah patung buatan raja. Yang tidak ikut menyembah harus dilempar ke perapian yang menyala-nyala. Yang tidak ikut menyembah harus masuk ke gua singa. Apakah kemudian karena ultimatum itu Daniel berubah? Tidak. Daniel tetap menghadap Tuhan 3 kali sehari. Bisa ditayangkan lagi ayatnya? Daniel pasal 6 ayat yang ke-11. Mendengar surat perintah itu telah dibuat. Daniel pulang ke rumahnya mengunci diri karena ketakutan. Apakah begitu ayatnya? Enggak. Setelah mendengar perintah itu dibuat, Daniel pulang ke rumahnya. Yang dia lakukan tetap sama. Dia berlutut, berdoa, serta memuji Tuhan. Pagi hari ini Bapak Saudara, apapun masalah yang sedang saudara hadapi, sepertinya masalah itu sedang menerkam saudara. Dengar baik, Tuhan yang sama yang melepaskan Daniel dari gua singa, Dia juga Tuhan yang akan melepaskan saudara dari semua yang sedang mengancam hidup saudara. Makanya kita perlu memiliki waktu bersekutu dengan Tuhan. Kalau Tuhan sanggup tolong Daniel dari gua singa, Tuhan juga sanggup tolong saudara. Makanya perlu punya waktu persekutuan dengan Tuhan. Kenapa saudara? Karena orang yang mencari Tuhan tidak pernah dipermalukan. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Makanya hari ini kita bisa mengenal Daniel. Kita bisa mengenal Sadrak, Mesak, Abednego. Karena apa? Karena mereka percaya Tuhan. Mereka punya persekutuan dengan Tuhan. Dan mereka tidak berubah sekalipun keadaan mengancam nyawanya. Dia tetap mencari Tuhan dan mendahulukan Tuhan dalam hidupnya. Jadi segala apapun yang bukan prioritas, tolong suruh pinggir. Yang paling penting dalam hidup kita adalah mendahulukan Tuhan. Buat apa kita ingat ayat hafalan Matius 6 ayat 33? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita ingat betul itu. Untuk apa kita tahu tetapi kita tidak melakukan? Kalau kita tahu harus cari dulu, maka semuanya itu akan ditambahkan Tuhan dalam hidup kita. Amin saudara. Yang kedua, waktu apa yang perlu kita kelola dengan bijaksana? Yang kedua, kita perlu punya waktu untuk bersama dengan keluarga. Saudara, waktu bersama dengan keluarga itu harus dibangun, harus diciptakan. Ya. Saya pernah mendengar salah satu khotbah bilang begini, keintiman dengan Tuhan itu harus dilakukan dengan sengaja. Sama seperti Daniel tadi, itu biasa dilakukan, dibiasakan oleh Daniel. Maka membangun kebersamaan dengan keluarga, itu juga perlu untuk dibiasakan. Kenapa saudara? Karena waktu yang sudah berjalan ini tidak akan pernah berhenti dan tidak akan kembali. Jadi waktu yang kita miliki hari ini, jangan sampai kita sia-siakan. Saya kemudian merenung saudara waktu menyiapkan khotbah ini. Apa sih alasan saya menangis di depan peti mati orang tua saya? Sebenarnya apa sih alasan utama yang membuat saya menangis di depan peti mati orang tua saya? Yang pertama karena saya kehilangan sosoknya. Yang kedua, saya kehilangan waktu bersama dengan dia. Betul atau benar? Makanya kalau orang sakit, orang lagi sakit, berapapun bayar. Supaya apa? Sembuh.
Tapi kan kita nggak perlu sakit dulu supaya kita mengeluarkan banyak uang gitu. Ya. Karena waktu yang begitu berharga itu nggak akan pernah kembali lagi. Saya melihat bagaimana ketika di depan peti jenazah orang tua saya. Ketika orang tua saya meninggal, mama saya meninggal, kemudian papa saya menyusul beberapa bulan. Saya menangis karena saya tahu saya tidak akan pernah punya waktu untuk bisa ngobrol, bercanda, cerita kepada orang tua saya. Waktu itu begitu berharga. Sekarang mari coba saudara hitung berapa banyak waktu yang saudara habiskan untuk berinteraksi dengan anggota keluarga saudara. Berapa banyak saudara habiskan waktu saudara untuk ngobrol, makan bersama, jalan-jalan sama-sama. Berapa banyak waktu yang saudara habiskan? Karena kebanyakan orang, apalagi di metropolitan ini saudara, itu hanya tinggal bersama, bukan hidup bersama. Kayak orang lagi ngekos, atau kayak orang tinggal di hotel. Datang, halo, masuk kamar udah. Itu tinggal bersama, bukan hidup bersama. Apalagi bedanya, orang yang tinggal bersama, ada makanan. Ayo makan. Seingat saya, nggak tahu ya di tempat Bapak Ibu Saudara, seingat saya, kalau dipanggil orang tua saya, ayo makan. Semua anak-anaknya duduk di meja makan lalu makan bersama. Seingat saya diajarinya begitu. Tapi bagaimana dengan kehidupan kita hari ini? Makan. Ambil makanan di meja makan lalu masuk kamar. Itu namanya tinggal bersama, bukan hidup bersama. Saya berdoa biar setelah saudara mendengar khotbah ini, saudara tidak lagi tinggal bersama, tapi hiduplah bersama. Kenapa? Karena kalau kita membangun keintiman bersama dengan anggota keluarga kita itu menjadi keluarga yang kuat, saudara. Hubungan satu sama lain itu menjadi sangat kuat. Sehingga satu orang yang mengalami masalah, satu keluarga itu mengerti dan merasakan apa yang dialami. Hubungannya begitu kuat. Ada satu ayat yang seringkali dipertanyakan oleh istri saya, kenapa suaminya itu sangat cerewet. Mungkin juga beberapa pengurus dan jemaat juga bingung, kenapa Pak Gembala tuh kalau ngomong suka diulang-ulang, itu terus. Ulangan pasal 6 ayat yang ke-6 dan ke-7. Belanya pakai ayat, saudara. Kan pendeta. Ulangan pasal 6 ayat yang ke-6 sampai 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah kau taruh dalam hatimu, ini kata Tuhan. Ayat 7 perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya. Jadi bukan cuma ngomong berulang-ulang tetapi diobrolin nih. Contoh ya, kata orang ya. Suami-suami itu kalau habis mandi naruh anduk di tempat tidur. Kata orang begitu, tapi puji Tuhan saya enggak. Ya, kata orang begitu. Sebagai istri yang baik, ya kan penolong nih kan. Sebagai istri yang baik jangan ngomong, taruh anduk di tempatnya. Besok suaminya begitu lagi. Taruh anduk di tempatnya. Besok suaminya begitu lagi. Tapi diobrolin. Suamiku sayang, handuk itu ada tempatnya. Taruhlah di rak handuk. Kenapa jangan di tempat tidur? Nanti ada kuman, nanti tempat tidurnya basah, nanti spraynya kotor. Itu ngobrol. Sama dengan ayat ini, saudara. Membicarakan. Haruslah kamu mengajarkannya berulang-ulang dan membicarakannya. Jadi kalau ngajarin orang, kenapa saya harus ngajarin orang? Karena Alkitab bilang jadikan semua bangsa murid. Jadi harus diajar. Makanya saya kalau ngomong tuh selalu berulang-ulang, kenapa? Karena saya lagi ngajarin saudara. Dan saudara mau tahu, kalau saudara bilang, aduh capek Pak Gembala ngomong ulang-ulang terus. Saya mau kasih tahu dengan jujur, saya ngomong juga capek saudara. Benar. Ya. Tapi saya harus ngajarin ini karena apa? Ini firman Tuhan. Hendaklah kamu mengajarkannya
berulang-ulang dan membicarakannya. Perhatikan baik-baik ketika engkau duduk di rumahmu atau sedang dalam perjalanan, ketika engkau berbaring atau bangun. Jadi dalam keseluruhan kehidupan kita bersama dengan anggota keluarga harus ada interaksi. Harus ngobrol. Ya. Kapan terakhir kali ngobrol sama pasangan secara intim? Ngobrol secara intim. Membicarakan hal-hal yang esensial. Kami punya kebiasaan saudara, kalau malam, hari Minggu malam biasanya, kami pergi jalan-jalan berdua. Ya, saya dengan Ibu Gembala. Lalu kemudian kita ngobrol. Sepanjang Sabang sampai Merauke, Pulau Rote sampai Miangas, kita obrolin semua. Ya. Tapi yang paling penting adalah pertanyaan ini. Sepanjang minggu ini, apa yang harus dirubah dari hidup saya menurut kamu? Saya selalu tanyakan itu, saudara. Saya dengan Ibu Gembala kita ngobrol begitu. Kenapa? Karena yang kita kejar adalah keintiman dengan keluarga. Kita sadar betul bahwa keluarga-keluarga muda zaman sekarang itu begitu rentan. Begitu banyak godaan di luar. Ya, bukan hanya pria lain atau wanita lain, saudara. Tapi dengan alasan ketidakcocokan, lalu kemudian berpisah. Banyak. Makanya kita selalu ambil waktu untuk ngobrol. Uang hilang bisa dicari. Barang rusak bisa dibeli. Tapi keluarga yang dingin dan hancur sulit untuk diperbaiki. Ya. Saya ulang. Kalau uang hilang bisa dicari. Kemarin Pak Robi bilang soalnya nggak ada yang buang. Nggak ada yang buang uang, makanya kita harus cari uang. Ya. Uang hilang bisa dicari. Barang rusak bisa dibeli. Tapi keluarga yang dingin dan hancur sulit untuk diperbaiki. Maka jangan biarkan keluarga saudara menjadi keluarga yang dingin dan hancur. Saya mau bilang pagi hari ini saudara, waktu bersama dengan keluarga itu tidak bisa digantikan dengan apapun yang bisa saudara bayar. Ya. Semua orang sibuk dengan kesibukannya. Suami mungkin pergi kerja. Istri mungkin ada yang kerja, ada yang di rumah, ngurus anak. Anak mungkin ada yang kuliah, sekolah, kerja. Tapi waktu semuanya pulang ke rumah, disitulah kesempatan saudara untuk ngobrol. Bangun keintiman bersama dengan keluarga. Jangan selalu bilang gak punya waktu. Apalagi saudara, sekarang ada yang namanya gadget. Tahu gak gadget? Gadget, gadget. Itu kalau udah pegang gadget, waduh, naudzubillah bin jalik. Ya. Saya membaca sebuah survei saudara. Rata-rata, ini survei tahun 2022, rata-rata orang Indonesia menggunakan smartphone itu 5 jam dalam sehari. Orang Indonesia ya, 2022. 2023 rata-rata orang Indonesia menggunakan gadget itu 6 jam dalam sehari. Jadi setelah 2022 ke 2023 orang Indonesia menghabiskan waktu di depan handphone itu lebih banyak 1 jam. Kenapa? Ya mungkin ngeliatin orang lagi gini-gini. Yang ketawa itu pasti ngerti maksud saya. Ya. Saudara, 6 jam dalam sehari. Cuma mandangin layar begini ngapain? Ngapain? Kayak gak ada kerjaan aja saudara. Saudara mau tahu gak? Normalnya orang di depan handphone itu berapa lama? Sehari 2 jam. Ini bukan kata saya saudara, kata riset. Normalnya orang menggunakan handphone dalam sehari itu 2 jam. Tapi orang Indonesia di tahun 2023 menggunakan gadget sepanjang 6 jam dalam sehari. Mau ngapain saudara? Ini saya mau ngomong tapi bukan ngomongin altar ya. Kemarin saya udah minta izin soalnya. Soalnya saya mau ngomongin ini. Saudara bilang, tapi kan saya konten kreator Pak.
Saudara dengar baik. Saya kenal salah satu seorang content creator namanya Edosel. Kalau saudara mungkin pernah kenal. Dia nggak ada tuh sepanjang hari megangin HP. Iya, tapi kan dia udah terkenal, Pak. Berarti saudara bangun personal branding lebih dulu. Baru saudara pakai jadi content creator. Jadi sesuatu yang harus saudara jual dalam diri saudara, dalam tanda kutip, skill yang saudara punya, kemampuan intelektual yang saudara punya, ilmu yang saudara punya. Waktu saudara bangun personal branding, disitulah saudara bisa menjadi influencer. Itulah baru jadi content creator. Ya. Jadi jangan habiskan waktu saudara di depan gadget, cuma mandangin ini 6 jam dalam sehari. Makanya gak heran banyak anak-anak kecil sekarang udah pakai kacamata. Kenapa? Karena dari kecil udah dikasih gadget. Padahal Tuhan menciptakan kita menjadi makhluk sosial. Ya. Tapi kadang-kadang kita sering merasa diri kita sok paling sial. Makanya gak heran kalau lagi ngumpul, nah kemarin saya udah sempat ngobrol di cell group, jangan ngadu cerita sedih. Jangan ngadu nasib. Ya. Semua orang punya perjuangannya masing-masing. Tapi kalau kita ngumpul, ngobrol, yang perlu kita ceritakan apa? Bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup saya. Itu ceritakan. Jangan cerita sedih terus. Banyak kebaikan Tuhan lebih banyak daripada kesedihan yang kita alami. Betul nggak saudara? Banyak pertolongan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan sepanjang hidup kita. Itu yang harus kita ceritakan. Jangan cerita sedih terus. Jangan ngadu nasib terus. Kenapa? Karena roda itu berputar. Saya belajar saudara, prinsip roda berputar. Mungkin orang menganggap saya ini jahat, tapi saya belajar. Ini prinsip saya ajarin saudara. Karena motivator gak ada yang ngajarin. Roda itu berputar. Waktu kita di bawah, kita nikmati. Waktu kita udah di atas, apa yang kita lakukan saudara? Tahu gak? Kempesin bannya. Jadi apa? Nggak muter lagi rodanya. Yang lain masih bingung, apa sih ini maksudnya? Saya ulang, roda itu kan berputar, benar nggak saudara? Waktu saudara di bawah, nikmati, jalani roda itu berputar. Waktu rodanya udah sampai di atas, ya saudara udah di atas nih, bannya dikempesin. Kalau ban kempes nggak bisa muter. Jadi saudara tetap di atas, gitu saudara. Ya, jadi jangan sampai gadget itu menggantikan waktu-waktu kita bersama dengan keluarga. Jangan saudara. Ya. Waktu bersama dengan keluarga itu penting, percayalah saudara. Saya belajar, ya saya banyak belajar dari Om Robi. Kemarin kita ngobrol seharian cukup lama saudara. Saya belajar gini. Waktu kecil, anak-anak tuh suka minta diajak jalan-jalan. Ya. Pi, jalan Pi. Ini bukan soal Marco dan Clarissa ya. Kalau kebetulan ada kesamaan ya, itu hanya fiktif belaka. Ya, waktu kita jadi anak-anak, kita sering ngajak orang tua kita jalan-jalan. Pi, jalan-jalan Pi. Mi, jalan-jalan. Nah ini juga Pak Iwan juga pernah cerita ke saya, sama ceritanya. Ayo jalan-jalan Pi. Kita sebagai orang tua kadang-kadang udah pulang kerja, atau ibu sebagai ibu rumah tangga udah capek ngurus rumah, kita bilang apa? Papa capek, mama capek, besok aja ya. Nanti besoknya jalan-jalan nggak? Belum tentu saudara. Anak-anak ngerengek, Pa jalan-jalan dong, Pa, Ma jalan-jalan dong. Kita sebagai orang tua kita cenderung bilang capek. Tapi sebenarnya saudara pikir baik-baik, Capeknya saudara itu buat apa sih? Bukannya buat keluarga juga, benar nggak? Halo? Capeknya kita sebagai orang tua buat siapa kalau bukan buat keluarga? Buat wanita lain? Hah? Buat pria lain? Kan enggak. Capeknya kita bekerja untuk keluarga. Jadi waktu anak minta jalan-jalan, jangan kita bilang capek besok, capek besok, capek besok. Lain kali pakai handphone, pakai voice recorder direkam. Begitu anaknya, Pi jalan-jalan, puter. Capek besok, capek besok, capek. Gitu. Waktu anaknya udah besar, udah remaja, dia udah punya dunianya sendiri. Dia ngumpul sama teman-temannya.
beberapa hari yang lalu saya pergi ke salah satu mall di Jakarta, saudara. Itu, dahsyat. Yang lagi ngumpul, anak kelas 1 SD, saudara. Saya tanya dong, Dek, kelas berapa, Dek? Kelas 1, Om. SMP? Bukan, SD, Om. Hah, SD? Ngumpul di depan bioskop, saudara. Zaman saya 1 SD, nggak ada tuh bioskop. Anak kalau udah remaja, itu udah punya dunianya dan ngumpul sama teman-temannya. Nanti waktu kita sebagai orang tua, ayo nak jalan. Sorry Mi, aku ada janji. Yang ada apa? Nunggu waktu liburan sekolah. Liburan sekolah datangnya kapan? Setahun 2 kali. Kenaikan kelas sama Natal tahun baru. Udah itu doang. Mau jalan-jalan. Ntar alasan lagi, rame kalau Natal. Tahun baru, macet. Akhirnya apa? Nggak punya waktu. Jadi pesan saya Bapak Saudara, selama saudara masih memiliki waktu bersama dengan keluarga, pakai waktu itu sebagai waktu yang berharga. Waktu itu nggak akan pernah kembali, saudara. Capek saudara itu bisa hilang. Tapi kalau saudara kehilangan orang yang dikasihi, dia tidak tergantikan. Pakai waktu saudara bersama dengan keluarga dengan baik. Hari ini mulai menyusun rencana hidup kita dengan baik. Hari ini kita mau ngapain, minggu ini kita mau ngapain, bulan ini kita mau ngapain, atur waktu kita dengan baik. Dan bawa setiap rencana kita kepada Tuhan. Biar semuanya diperkenan oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.